melanjutkan pengembangan aplikasi saya, yaitu Our Voice, mereknya Our Voice. Jadi pertama-tama saya membuat konsep dulu, bagaimana aplikasinya akan berjalan, tujuan aplikasi ini untuk apa, dan bagaimana aplikasinya berjalan. Jadi pertama-tama saya membuat user story dulu. Apa saja sih yang bisa dilakukan sebagai user atau nanti sebagai admin, apa aja misalnya play, pause, sama skip musik atau apapun, membuat akun, upload musik, ataupun bisa membuat playlist. Lalu ke bagaimana apa tuh namanya, implementasi dari user story ini bagaimana. Lalu selanjutnya bagaimana aplikasi berjalan. Nah, aplikasinya misalnya akan berjalan seperti ini. Pertama, user mau menikmati konten atau mau ngupload konten. Nah, ke sini dia mau apa, podcast atau lagu. Kalau ada podcast, mutar podcast. Kalau dia mau lagu, mutar lagu. Kalau saya upload konten, itu dia ngisi form upload kontennya. Konten terupload, selesai. Nah, setelah saya membuat bagaimana aplikasinya berjalan, apa saja yang diperlukan aplikasi ini agar bisa sesuai dengan tujuan, buatlah struktur datanya. Nah, struktur datanya tuh untuk saya, misalnya ada user. User tuh biasanya punya apa aja sih? Nah, setiap entity itu selalu memiliki ID sebagai penanda dia tuh penanda, misalnya user ID-nya berapa, lalu dengan user yang lain ID-nya berapa, kan berbeda-beda sebagai pembeda antara user satu dan user lainnya. Lalu di musiknya ini sama seperti user, entity user. Jadi musiknya juga punya ID sebagai pembeda dengan musik yang lain. Dia punya juga ID uploader yang terintegritas dari user, ID-nya user, terus nama musiknya apa, artisnya siapa. Misalnya ini artisnya tuh ngambil dari data si nama user ini, biar terbaca nanti siapa yang upload, siapa yang buat. Lalu posternya tuh untuk menempelkan si fotonya, kayak tadi misalnya kayak gini. Nah, foto dari lagunya. Nah, setelah membuat struktur data, bagaimana aplikasi berjalan dan aplikasi apa saja aplikasi ini yang bisa dilakukan oleh user, dan juga kita sudah punya konsep. Selanjutnya kita membuat desain dari si aplikasi ini, karena tanpa desain kita ya tidak punya acuan sebagai nanti pembuatan aplikasinya. Misal contohnya seperti ini. Nah, nanti kan misal nanti di home-nya tuh seperti apa. Misalnya home-nya seperti ini, ada playlist, ada history yang saya dengar, ada juga nanti di tab pencariannya bagaimana, dan juga nanti kalau misalnya lagunya di play akan seperti apa, loginnya bagaimana. Nah, itu tugas dari desain. Jadi kita acuan untuk tampilannya nanti akan misalnya seperti ini. Nah, setelah kita punya desain, punya konsep, terus bagaimana aplikasinya berjalan, apa saja yang aplikasi ini bisa lakukan, barulah ke eksekusi coding.
kita buat codingannya, tampilannya bisa disesuaikan dengan si desainnya agar bisa sesuai lah. Dan kita juga kalau tanpa desain kan bingung bagaimana ntar tampilannya bagaimana. Setelah coding, biasanya ada namanya tuh quality assurance, atau kayak apakah aplikasinya ada bug, pengetesan aplikasi lah singkatnya. Pengetesan aplikasi, bagaimana aplikasinya berjalan, apakah sudah sesuai. Setelah sesuai, barulah kita mengintegrasikan dengan database supaya tidak memasukkan data-data secara manual, tidak tersimpan secara manual. Misal contohnya seperti ini. Ini kan pengambilan lagunya tuh kan masih manual, secara manual ditulis. Nah, untuk kalau nanti misalnya sudah terintegrasi dengan database, kita nggak akan manggil seperti ini, tapi nanti ada misalnya database musik dengan ID musik sekian, memiliki data isinya ini. Nah, isinya ini lalu kita tinggal masukin ke sini untuk input filenya, untuk dipanggil. Lebih memudahkan menggunakan database supaya tidak manual seperti ini. Setelah database diintegrasikan lalu sudah melewati quality assurance, selanjutnya maintenance. Misal ada apa yang mau dirubah, apalagi yang mau ditambahkan, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.